Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Pak, di awal ini saya minta waktu sebentar untuk sharing, ngobrol aja terkait observasi yang akan dilakukan nanti. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya mau nanya. Yang pertama, saya ingin tahu tujuan pembelajaran nanti apa Pak? Insya Allah nanti tujuan belajarnya adalah yang akan diajarkan peserta didik. Yang pertama adalah sistem alat gerak manusia. Judulnya itu, tapi yang ditujukan itu yang pertama adalah satu, mengidentifikasi sistem alat gerak kita, manusia itu apa saja kelainan-kelainannya atau penyakit-penyakitnya. Yang kedua, tujuannya adalah bagaimana menjaga supaya tidak terjadi atau tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Yang ketiga, menjaga atau mengaplikasikan, merealisasikan pola hidup sehat supaya tidak terjadi atau tidak terkena penyakit tersebut. Ya. Selanjutnya Pak, itu untuk fokus pembelajarannya apa yang akan dilakukan nanti? Fokus belajarnya nanti saya akan merangsang atau memancing peserta didik untuk benar kritis atau tidak malu untuk bertanya, juga tidak malu untuk berpendapat, dan juga berdiskusi dengan menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi nanti peserta didik juga diberi kesempatan untuk berdiskusi antara mereka, diberi kesempatan untuk mencari kemufakatan bersama dan tertib dan patuh nanti kalau sudah terjadi kemufakatan. Ya. Terakhir Pak, kemudian strateginya apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut? Strateginya nanti insya Allah akan ada video pembelajaran, kemudian juga ada PPT, juga ada nanti pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini nanti kita langsung observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Pak. Calon guru penggerak 10, guru SDN Mandela 1, Kabupaten Sumeneb, kelas 312 dengan fasilitator Bapak Muhammad Samsul Arifin dan pengajar praktik Ibu Yulianti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching dengan Pak Asim, guru kelas 6 di SD Negeri Mandela 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Kita akan melakukan percakapan tes observasi ya Pak, seperti jalan minggu kemarin itu. Siap. Jadi yang pertama sebelumnya nanya, saya ingin sampaikan tujuannya Pak. Jadi tujuan dari percakapan ini adalah sebagai tindak lanjut nanti rencana pengembangan apa yang akan dilakukan. Jadi kita butuh namanya kan sharing atau percakapan seperti ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan Pak terkait dari kemarin hasil observasi yang kemarin yang saya lihat yang diobservasi kemarin itu. Pertanyaan pertama Pak ya. Iya. Apa Pak yang Pak Asim rasakan kemarin setelah melakukan itu mengajar di dalam observasi kemarin? Perasaannya seperti apa Pak sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang lain? Ya, alhamdulillah perasaannya bisa menyelesaikan pembelajaran, tapi mungkin masih ada kurang puas gitu menyampaikan ke anak. Kurang puas ya? Ya, berarti masih kurang maksimal gitu ya. Berarti kurang maksimal, berarti ada sesuatu gitu Pak apa yang belajar. Kalau boleh tahu lagi saya Pak, sebelum saya tanya kendala apa yang menjadi ketidakpuasan itu, pertanyaan
berikutnya sebelum ke sana saya ingin nanya, tentunya sudah ada hal-hal baik gitu yang sudah yang harusnya dipertahankan dalam proses observasi kemarin, apa Pak? Kalau yang saya rasakan itu kemarin itu daya nalar anak sudah bagus, jadi dari segi kognitif mereka sudah bagus, daya nalar kritisnya sudah muncul. Ini terpancing dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi fokus pengembangannya sebenarnya pada itu ya, nalar kritis anak ya, pada karakter anak ketika pembelajaran di kelas itu seperti apa. Iya. Ya. Kemudian balik lagi sama yang tadi, ketika dikatakan bahwa pembelajarannya sebenarnya kurang maksimal gitu. Kalau boleh saya tahu bagian mana itu Pak yang menjadi kendala kurang maksimalnya itu? Kalau menurut saya pribadi kurang maksimalnya mungkin dari segi waktu. Kita mau menyampaikan sebuah video pembelajaran atau sebuah PPT tidak sempurna semuanya, tidak detail satu persatu. Artinya video pembelajaran juga tidak penuh karena waktunya juga hanya 1 jam. Dari segi itu jadi kurang maksimal tersampaikan semuanya, maksudnya dari segi materi mungkin. Jadi kita disiasati dengan tugas-tugas berdiskusi, dengan tugas-tugas seperti itu. Iya. Jadi begini Pak ya, kekurangan itu ada di waktu gitu ya Pak ya. Iya. Tapi artinya pembelajaran itu selesai ya Pak ya, sampai ending. Hanya ada materi ya yang tidak bisa tersampaikan gara-gara waktu kurang, jadi media Iya. yang disiapkan itu akhirnya tidak tersampaikan Iya. karena waktu. Kalau misalkan hal tersebut itu bagaimana langkah ke depannya Panjenengan untuk bisa mengatasi tersebut Pak? Kan nggak mungkin ke depan Eman kan kalau seperti itu lagi, jadi ada mungkin solusi seperti itu. Gimana Pak? Karena setiap pembelajaran ada limit waktunya, ada batas waktunya. Jadi mungkin ya, untuk pembelajaran berikutnya kita sampaikan kekurangan pembelajaran yang belum tersampaikan untuk pembelajaran jadwal berikutnya. Baru kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, maksudnya. Kalau dari segi waktu seperti itu. Jadi tidak tersampaikan semua materi karena waktunya kurang. Jadi solusinya kekurangan jam ini materi yang tidak sampai akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Meskipun singkat gitu ya. Jadi Sisanya gitu ya. menyisipkan waktu Iya. gitu, karena kan mungkin karena nanti kan bisa saja gitu Pak, ketika harus ditambah jam lagi malah pelajaran ini mundur lagi gitu. Iya. Jadi apakah ada gitu solusi yang lebih bikin jenengan itu lebih Iya. apa ya, lebih bisa lebih memberikan pembelajaran itu jadi efektif gitu loh Pak. Jadi tidak molor lagi. Ya kan makanya disiasati dengan tugas-tugas seperti itu, Oh, dengan iya. diskusi dan tugas di rumah. Jadi materi yang belum disampaikan bisa dibaca kembali di buku, video pembelajarannya juga bisa disimak, diberikan tugas seperti itu. Ketika diskusi. Tapi kan memang tiap pembelajaran tidak semua memakai video pembelajaran, tidak semua memakai seluas itu kan. Mungkin ada yang belum apa, yang waktu sekarang yang agak panjang, berikutnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu sama. Dari segi dari judul atau apanya itu ya sama. Iya, baik Pak. Jadi seperti itu ya. Kalau rencana pengembangan Panjenengan untuk pembelajaran ke depan apa Pak? Yang menjadi target pengembangan sampean jenengan ke depan. Berkoordinasi, Iya, betul. peningkatan koordinasi. Ya mungkin dengan aktif di kumpul-kumpul. Ada kan beberapa kumpul kita aktifkan, termasuk di kumpul juga nanti di kumpul sekolah juga. Artinya kendala-kendala yang dialami di kelas ini salah satunya dengan yang ini, masalah waktu kurang bisa memanage waktu ini akan diatasi dengan sharing dengan teman-teman seperti itu ya Pak ya. Jadi ya terus nanti bisa dengan teman-teman kita ya sharing di kumpul. Kebetulan kumpulnya sudah kita
aktif. Jadi pengurus sekolah sudah kita dapat dana dari dinas pendidikan, dapat dana. Jadi ada guru yang berkemajuan, kita dapat dana untuk mengaktifkan kembali dari biaya ini maksudnya. Termasuk di KKG sudah terencana, program-programnya sudah terencana, ada semua. Ya, itu Pak ya, untuk percakapan ini semoga rencana dari pimpinan itu bisa aplikasi dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Penny, terima kasih Bapak yang sudah berkenan menjadi rekan sejawat Bu Penny untuk diobservasi, di pra ya, mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan akhirnya sampai kita di pasca observasi. Saya hanya memberikan sedikit saja penguatan gitu, sudah bagus gitu ya, percakapan coachingnya sudah muncul, alur tirtanya juga sudah muncul, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki saja sedikit gitu. Jadi kita mulai dari tujuan gitu. Tadi Bu Penny sudah memunculkan apa sih tujuan kita melakukan pasca observasi ini. Kemudian yang kedua, identifikasi tadi juga sudah muncul, kendala atau hal yang sudah baik, yang kurang baik, akhirnya memunculkan rencana. Rencananya adalah menyisipkan waktu, kemudian yang tidak selesai diselesaikan di pertemuan berikutnya, sehingga juga melahirkan aksi apa yang akan ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah dengan menyisipkan tadi, kemudian aktif di Kombel gitu ya, bahkan tadi sudah diuraikan secara nyata bahwa Kombel itu di sini udah aktif gitu, sudah bagus. Nah, hanya saja mungkin tadi ada beberapa yang perlu dipertajam lagi di bagian misalnya kalau rentang waktunya tidak muncul tadi. Jadi kalau misalnya ada di angka 1 sampai 10, Bapak mau memberikan nilai berapa pada saat observasi kemarin. Nah, nanti bisa lagi percakapannya dimunculkan dari jawaban itu. Misalkan ada di menurut saya ada di 7 atau 70 gitu ya. Kenapa ada di 70? Enggak apa-apa. Kemudian di TA-nya tanggung jawab. Baik, kalau begitu nanti siapa nih yang akan diajak untuk mengingatkan diri Bapak, untuk diajak bergerak bersama atas aksi yang direncanakan itu. Tadi itu juga belum muncul. Nah, hal-hal seperti ini karena kita tidak terbiasa melakukan coaching, kurang sering gitu ya. Jadi lebih sering lagi sehingga menjadi terbiasa. Terima kasih, mudah-mudahan percakapan pasca observasi kita bermanfaat, bisa menambah keterampilan Bu Penny selaku CGP yang nanti mungkin akan menjadi kepala sekolah yang nanti akan melakukan observasi dan pasca. Untuk Bapak mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensinya lagi. Terima kasih Bu Penny, Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.